Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Iya paman, tapi tunggu sebentar, ucap Lin Tian. Lalu, dia melihat ke bawah, dan sedikit menghembuskan nafasnya. Setelah itu, dengan wajah tersenyum, dia segera berkata, "Hari ini, 10 pemenang akan masuk ke dalam kolam jiwa. Sekte akan memberikan pil tingkat ke-8, dan pil tersebut bernama pil jiwa. Kemudian untuk sang juara, aku akan memberikan senjata kelas 9. Sedangkan untuk 2 peringkat lainnya, kalian diizinkan untuk memilih senjata yang mereka mau, selama masih di tingkat ke-8, ucap Lin Tian ke arah para murid muda itu. Terima kasih Tuan Muda Lin, ucap 10 besar itu, dan termasuk Mu Suanyin juga memberi hormat kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu menatap ke arah para pemimpin yang berdiri di tempat mereka duduk. Ini hanyalah permulaan, aku sudah tahu kalau mereka akan ke sekteku, hanya untuk melihat kekuatan asli kami. Dan ingatlah, bencana besar tidak akan lama lagi akan datang. Aku berharap, kalian semua mempersiapkannya, ucap Lin Tian. Kami mengerti, balas semua pemimpin itu dengan wajah serius, dan Lin Tian pun mengangguk. Namun tiba-tiba saja, cerot, setelah itu dia memuntahkan darah lagi dari mulutnya. Melihat kejadian itu, ini membuat Kier semakin cemas. Saudara kedua, cepat bawa Lin Tian pulang, dan biarkan dia beristirahat untuk menyembuhkan dirinya. Sedangkan untuk sisanya, serahkan saja padaku, ucap Bing Yang dengan serius sambil memandangi Lin Hao. Lin Hao mengangguk, dan kemudian membawa Lin Tian bersama dengan Kier. Mereka segera pergi, dan menghilang di hadapan semua orang yang masih menatapnya dengan mata penuh harapan. Baiklah, pertandingan acara besar antara benua berakhir di sini. 100 orang bisa beristirahat untuk besok, agar kalian bisa masuk ke dunia warisan. Setelah kalian masuk, kalian akan dihadapkan oleh pintu, dan setiap pintu itu adalah tempat di mana ujian warisan yang kalian inginkan, ucap Bing Yang. Baiklah, itu saja yang aku jelaskan sekarang. Besok kalian akan tahu hal itu sendiri, dan hari ini mari kita bubar, ucap Bing Yang. Lalu, semua murid dan orang-orang yang ada di sana pun bubar meninggalkan tempat itu. Tapi bagi para penonton yang merasakan pertempuran Lin Tian dengan jenderal bertopeng, mereka segera menceritakan hal itu kepada orang lain. Jadi lama-kelamaan, hal itu tersebar ke seluruh benua, dan itu membuat nama Lin Tian pun terkenal dan dikagumi banyak orang di dunia biru. Tetua pertama, kalian segera urus untuk masalah besok, dan juga masalah kolam jiwa. Aku sendiri akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lainnya, ucap Bing Yang. Siap pemimpin, pemimpin serahkan saja pada kami, balas tetua pertama. Bing Yang mengangguk, dan menatap ke arah pemimpin di sana. Mari ikut aku, ucap Bing Yang. Tidak ada yang menjawab dari mereka, dan mereka hanya mengangguk. Setelah Bing Yang pergi, para pemimpin lain juga ikut pergi bersamanya ke arah aula besar, dan Sekte Langit mengadakan rapat para pemimpin. Tetua pertama yang dibantu dengan tetua lain, mereka segera mengatur untuk pemberian dan pembukaan dunia warisan. Mereka menjalankan tugasnya dengan cepat dan sigap. Sampai pada keesokan harinya, 100 peringkat di daftar pemuda terbaik di seluruh benua sudah berkumpul di tempat yang diperintahkan. Tetua pertama dan 5 tetua lain menggerakkan tangan mereka, lalu lubang besar muncul di area itu. Setelah selesai, tetua pertama memandang murid-murid itu. Kalian duduklah dengan baik, dan biarkan jiwa kalian masuk ke dalam. Setelah jiwa kalian masuk, maka kalian akan masuk ke dunia warisan secara langsung, ucap tetua pertama. Siap, mereka langsung mengambil tempat duduk di sekitar sana. Ingatlah, jika kalian tidak diterima oleh pemilik warisan,
kalian lebih baik pergi, dan kalian masih bisa memilih warisan lain. Tetapi jika kalian diusir oleh pemilik warisan, maka jiwa kalian akan kembali ke tubuh kalian lagi, ucap tetua pertama. Semua orang mengangguk, dan mulai menutup mata mereka. Setelah itu, tetua pertama juga tak berbicara lagi, dan dia langsung mengubah segel dengan tangannya. Masuk, ucap tetua pertama. Semua jiwa dari 100 murid itu masuk ke dalam lubang hitam secara bersamaan. Di luar para murid, itu ada beberapa tetua dari Sekte Langit yang menjaga tempat itu dengan ketat. Bahkan Loulu juga memasang formasi di sekitar sana, itu agar hal yang tak diinginkan tidak akan terjadi. Saudara Bing, apakah yang kamu katakan itu benar, ucap Master Sekte S. Mereka telah berada di sana selama 1 hari untuk membahas tentang Yimo. Mereka mendengarkan hal yang diketahui oleh Bing yang tentang masalah yang dihadapi dunia biru sekarang. Aku akan mencoba untuk menyelidiki masalah ini setelah aku kembali, balas Master Sekte Pedang. Master Sekte Neraka juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Bing Yang, sedangkan Master Sekte Arai, dia tampaknya seperti sedang memikirkan sesuatu. Tetapi untuk sesaat, dia juga mengangguk setuju dengan rencana Bing Yang. Baiklah kalau begitu, aku hanya berharap kita bisa bertahan dari bencana yang akan datang. Dan untuk Raja Yimo itu, kita bisa kalahkan dia sepenuhnya, ucap Bing Yang dengan serius. Semua pemimpin mengangguk, karena hal ini merupakan bencana besar bagi mereka dan dunia biru. Dan juga, hal seperti menjaga dunia ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum dunia biru terpisah dari dunia dewa. Lalu, bagaimana dengan keadaan Tuan Muda Lin Tian? Tanya Master Sekte S. Sepertinya dia masih menyembuhkan diri, dan aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, balas Bing Yang dengan nafas berat. Master Sekte S juga menghela nafas. Anak muda itu telah melindungi mereka semua, dari badai energi yang disebabkan oleh serangan Jenderal Bertopeng. Jadi, karena itulah pemuda tersebut terluka parah. Dia adalah pemuda yang kuat, ucap Master Sekte Neraka yang mengejutkan semua orang di sana. Karena setahu mereka, Master Sekte Neraka jarang memuji seseorang seperti itu. Tetapi mereka juga setuju dengan perkataan bahwa, Lin Tian itu adalah pemuda yang kuat. Kakak, ucap gadis kecil. Kakakmu sedang istirahat, nanti setelah dia selesai, pasti akan bermain dengan Li Er, ucap Ki Er sambil menghelus kepala Lin Jiali. Gadis kecil itu hanya menggigit jarinya. Dia tidak berbicara, dan dia hanya menatap Ki Er dengan tatapan bingung. Baik kecil, bawa Li Er bermain dulu, agar Li Er tidak mengganggu An Er, ucap Ki Er kepada kucing kecil yang masih menguap di meja. Baiklah, Li Er, ayo main, ucap bayi kecil sambil berjalan mendekat ke arah Lin Jiali. Lin Jiali mengangguk, dan berjalan mengikuti bayi kecil di belakangnya. Melihat keduanya telah pergi, Ki Er sedikit menghela nafasnya. Di saat bayi kecil melihat Lin Tian terluka parah, tanpa sadar bayi kecil mengeluarkan sedikit aura yang mengerikan. Kalau Lin Tian tidak menghentikannya, mungkin dia dan Lin Ho akan terpengaruh karena aura bayi kecil. Tetapi dia juga senang dengan adanya bayi kecil, itu membuat Lin Jiali tidak kesepian, dan dia bisa menemani Lin Jiali bermain selama Lin Tian tidak ada. Nak, kamu harus cepat sembuh, ucap Ki Er sambil memandang kamar Lin Tian. 1 bulan setelah acara besar antar benua berakhir. 100 murid sudah keluar dari tanah warisan 1 minggu sebelumnya, dan setelah itu, tetua pertama membawa 10 besar di pertandingan itu untuk memasuki kolam jiwa. Selama 1 minggu di dalam kolam jiwa, 10 murid juga sudah keluar. Dalam waktu sebulan, semuanya sudah berhasil mendapatkan hadiah masing-masing. Bagi 100 orang yang masuk ke tanah warisan, mereka sangat bersyukur dan sangat senang.
Mereka bisa mendapatkan warisan dari ahli abadi, walaupun ada beberapa yang gagal. Tetapi mereka juga beruntung, karena di saat mereka keluar, kekuatan jiwa mereka juga meningkat sedikit selama berada di dalam. Lalu, beberapa sekte maupun keluarga besar lainnya sudah mulai kembali ke tempat mereka pada hari ini. Sedangkan untuk sekte S, mereka masih berada di tempat tinggal yang disediakan oleh sekte langit kepada mereka. Berita tentang pemuda yang berada di puncak alam abadi bumi maupun saat dia bertarung melawan jenderal bertopeng itu pun sudah tersebar, dan di dunia itu sudah tidak ada yang tidak tahu nama Lin Tian. Bahkan banyak pemuda yang menjadikan Lin Tian sebagai pedoman mereka, dan banyak juga para gadis cantik di dunia ini yang sangat menginginkan Lin Tian menjadi suami mereka, walaupun hanya sebagai selir untuk Lin Tian. "Apakah kamu juga terluka oleh pemuda itu?" tanya seseorang. Di dalam sebuah ruangan, ada seorang pria bertopeng yang sedang menutup matanya. Saat dia mendengar suara yang datang, dia membuka matanya dan berkata, "Iya, pemuda itu cukup kuat. Walaupun aku terlihat tidak terluka, tapi dampak dari beradu kekuatan itu masih menyebabkan luka di tubuhku," jawab jenderal bertopeng. "Hahaha, pemuda itu luar biasa, tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan kita," ucap suara tersebut. "Iya, Raja benar, anak itu memang kuat, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia lawan," balas jenderal bertopeng. "Sembuhkan dirimu dulu, aku juga harus sembuh dari lukaku. Anak itu, aku sangat menantikan pertemuan dengannya lagi," ucap Raja Yimo sebelum menghilang. "Baiklah," balas jenderal bertopeng. Setelah itu, untuk sesaat dia memandang ke arah langit-langit di sana dan tersenyum. "Lin Tian, aku harap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertemu lagi," ucap jenderal bertopeng sambil tersenyum. Lalu, dia menutup matanya lagi setelah mengatakan hal tadi. Lin Tian masih menutup mata di dalam kamarnya, karena luka-luka yang dia terima cukup parah. Jadi, dia mungkin butuh waktu sebulan penuh untuk pulih. Lin Tian membuka matanya, dan kemudian menghela nafasnya. Lukanya sudah pulih sepenuhnya. Dia menggerakkan tangan kanannya, dan kembali menenangkan diri. Dia berdiri dan mengganti pakaiannya, lalu berjalan keluar dari kamar. Saat membuka pintu, dia melihat Kier dan Lin Hou masih duduk di meja, sepertinya mereka sedang menunggu seseorang dengan khawatir. "Nak, apa kamu sudah baik-baik saja?" tanya Kier sambil berdiri dan memeluk Lin Tian dengan erat. Aku tidak apa-apa Bu," balas Lin Tian sambil memeluk ibunya juga, dan dia sangat senang dapat merasakan kasih sayang dari Kier. "Sudah, lepaskan anakmu. Anakmu itu sudah dewasa, wajar saja jika dia terluka," ucap Lin Hou sambil tersenyum bahagia, setelah dia tahu keadaan Lin Tian sudah membaik. "Apa yang kamu tahu? Dia ini adalah anakku. Sebesar apapun dia, sekuat apapun dia, jika dia terluka, aku akan tetap khawatir dengannya karena dia adalah anakku, apakah sudah jelas?" bentak Kier yang memarahi Lin Hou. Lin Hou tak berdaya saat melihat Kier memarahinya, dia hanya mengangguk diam, dan sedangkan Lin Tian tersenyum melihat tingkah laku kedua orang tuanya itu. "Ibu, ayah, bayi kecil kemana?" tanya Lin Tian. "Dia sedang bermain bersama Lier," balas Kier sambil tersenyum kepada Lin Tian, dan melupakan amarahnya terhadap Lin Hou tadi. Lin Hou berterima kasih kepada Lin Tian, sambil mengacungkan jempolnya di belakang Kier ke arah Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum, dan mengangguk sebagai balasan. "Oh iya Nak, calon menantu ibu sudah beberapa kali kesini sejak dia keluar dari kolam jiwa. Tapi saat dia mengetahui kamu masih mengurung diri, dia kembali dan tidak mengganggumu," ucap Kier. Mendengar hal itu, Lin Tian juga baru teringat. Dia baru sadar kalau Mu Xuanyin mengkhawatirkan dirinya,
tapi karena dia sibuk dengan penyembuhan dirinya, jadi dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan wanita itu. An-Er, temuilah dia. Setahu ibu, besok dia akan kembali ke Sekte S lagi. Jadi setidaknya, cobalah berbicara sebentar dengan Suanyin, ucap Ki-Er. Sejak kapan ibu? Tanya Lin Tian yang cukup kaget, saat Ki-Er memanggil Mu Suanyin dengan namanya, dan bukan dengan marga Mu. Tentu saja karena dia adalah calon menantu ibu, jadi aku memanggilnya seperti itu. Sudah sana pergi, dan temui dia, ucap Ki-Er agak marah kepada Lin Tian. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu dia pamit kepada Ki-Er dan Lin Hao, dan dia langsung pergi keluar dari rumahnya. Saat dia sampai di dekat tempat para murid Sekte S berada, dia terkejut dengan apa yang dia lihat, karena banyak murid Sekte S dan Sekte Langit yang saling mengobrol dengan baik. Di dalam kebingungannya, Lin Tian sedikit terdiam di tempat dia terbang. Tanpa sadar, salah satu murid Sekte S melihat Lin Tian. Wah, itu saudara senior Lin, ucap wanita Sekte S. Mendengar kalau ada Lin Tian, semua murid Sekte S melihat ke arah yang ditunjuk oleh saudari mereka. Dan benar saja, Lin Tian masih terdiam dalam kebingungannya pada saat itu. Benar, itu saudara senior Lin. Teriak yang lain. Saudara Lin. Saudara Lin. Teriak semua murid Sekte S sambil melambaikan tangan mereka ke arah Lin Tian. Di saat Lin Tian sadar, mulutnya sedikit berkedut. Lalu, dia menatap banyak wanita yang melihat ke arahnya, dan itu membuat dirinya berkeringat dingin. Murid Sekte Langit yang melihat hal itu tersenyum jahat, dan mulai ikut meneriaki Lin Tian. Kalian lihat sendiri kan, saudara Lin telah datang. Dia adalah senior dan sekaligus murid terbaik di sekte kami, ucap murid itu. Benar, senior Lin memang kuat dan baik hati. Jika kalian ingin dekat dengannya, tentu saja dia tidak akan menolak, ucap murid lain. Iya, benar, bala murid yang lainnya. Murid Sekte Langit yang lainnya juga membuat keributan, dan akhirnya, pandangan dari wanita Sekte S saat menatap Lin Tian, itu seperti melihat harta karun. Sial, aku akan membalas kalian nanti, ucap Lin Tian di hatinya. Lalu, dia berbalik dan pergi dari sana dengan ekspresi yang masih ketakutan. Hahaha, aku sangat senang saat melihat senior Lin melarikan diri seperti itu, ucap Seiwei yang melihat Lin Tian kabur. Qizong tidak berdaya, dan hanya menggelengkan kepalanya. Apakah kalian tidak takut saudara senior Lin akan balas dendam kepada kalian? Ucap Qizong. Hehehe, yang penting kita dapat membalas perbuatannya kepada kita sedikit. Soal balas dendam, nanti kita pikirkan, ucap Seiwei kepada murid Sekte Langit yang lain. Iya, benar saudara Sei, balas murid lain. Hahaha, semua murid Sekte Langit ikut tertawa bahagia di tempat berkumpulnya murid Sekte S, dan murid Sekte S pun tidak tahu apa yang membuat murid Sekte Langit tertawa begitu bahagia. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.